Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis data kuantitatif uh, parametrics. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Siti Fasyar Batanasi, Muhammad Yoga Pertama, Raihal Janatu Naim, Syahri Ramadhani, Rizka Adinda Putri, dan Siti Robika. Baik, saya akan menjelaskan apa itu analisis data. Nah, dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah dari kita memiliki seluruh data, baik itu dari responden ataupun sumber data lain. Kegiatan dari analisis data merupakan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statis. Terdapat dua macam statis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yaitu pertama ada statis deskriptif dan statis inferensial. Statis inferensial meliputi statis parametrics dan statis non-parametrics. Statis inferensial disebut juga dengan statis induktif atau statis probabilitas. Nah, teknik statis yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberitahukan untuk populasi. Statis ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statis ini selanjutnya dapat dikategorikan dalam statis parametrics dan statis non-parametrics. Penggunaan statis parametrics apabila data penelitian diukur dengan skala interval dan skala rasio. Nah, mengenai skala interval dan skala rasio akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait penggunaannya. Nah, dalam statistik parametrik sendiri digunakan apabila data penelitian diukur dengan skala interval dan skala rasio dengan asumsi bahwa distribusi data populasi yang digunakan untuk memilih sampel penelitian adalah normal. Nah, uji yang dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik itu tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Nah, statistik parametris memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Nah, asumsi-asumsi yang ada di statistik parametrik yang pertama adalah asumsi analisis varians. Hinkel dan kawan-kawan pada tahun 1979 mengemukakan asumsi-asumsi yang mendasari teknik analisis varians, yakni yang pertama, sampel-sampelnya diambil secara random dari masing-masing populasinya. Yang kedua, variabel independennya bergejala rasio atau paling tidak bergejala interval. 3. Populasi-populasi dari mana sampel-sampel diambil berdistribusi normal. Kemudian yang keempat, varian kelompok-kelompok sampel adalah equal atau homogen. Nah, selanjutnya ada asumsi-asumsi analisis regresi ganda. Berliner dan Pedazur pada tahun 1973 menyebutkan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari teknik analisis regresi yaitu yang pertama ada populasi skor variabel dependen yang berdistribusi normal pada masing-masing skor variabel independen atau tidak ada asumsi normalitas pada variabel independennya. Yang kedua, varian skor variabel dependennya adalah sama atau homogen pada masing-masing skor variabel independen. Nah, menurut Hadi,
Pada tahun 1994, teknik analisis regresi mendasarkan diri pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, sampel diambil secara random dari populasinya. Yang kedua, variabel tergantung dan variabel-variabel independennya bersifat kontinus, yakni rasio, interval, dan atau ordinal. Yang ketiga, variabel dependennya berdistribusi normal. Yang keempat, sifat hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya adalah linear. Yang kelima, antara sesama variabel independen, koefisien korelasinya tidak terlalu tinggi atau sebesar atau lebih besar dari 0,080 adalah kolinear. Baik, pada slide selanjutnya ada contoh analisis data parametris. Nah, untuk contoh analisis data parametris ini digunakan sebagai statistik uji. Ada sebuah tabel di sini yang terdiri dari jenis statistik dan kegunaan. Yang pertama itu ada uji T atau uji parsial. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji signifikansi dalam satu kelompok sampel atau dua kelompok sampel. Yang kedua itu ada ANOVA, yaitu Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah analisis yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Yang ketiga ada regresi. Regresi ini digunakan untuk menguji suatu pengaruh, lebih ditujukan untuk mengestimasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang keempat ada korelasi. Digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Yang terakhir ada analisis jalur, digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Baik, sekian dari saya dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari statistik parametrik. Kelebihan statistik parametrik itu yang pertama tidak perlu dilakukannya pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Dan selanjutnya, data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen ataupun sejenis. Asumsi-asumsi yang rumit membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Dan kemudian, untuk kekurangan dari statistik parametrik sendiri, yang pertama itu populasi harus memiliki varian yang sama ataupun sejenis tadi homogen. Tentu hal ini merupakan hal yang sulit karena semua varian dari populasi itu tidak diketahui kesamaannya. Pasti ada beda-beda sedikit. Sulit untuk menemukan yang memang plek sama gitu. Kemudian, variabel-variabel yang diteliti itu terbatas hanya untuk jenis data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. Dan yang terakhir, kekurangan dari statistik parametrik yaitu distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui, tentu harus dicari terlebih dahulu menggunakan uji normalitas. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan parametris dan non-parametris. Saya sendiri membahas mengenai parametris. Nah, parametris sendiri adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data. Statistik parametris ini merupakan observasi bebas, yang artinya bebas satu sama lain, serta ditarik dari populasi yang berdistribusi normal, yang artinya itu pola datanya tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri, dan variannya itu bersifat homogen. Homogen ini artinya itu sama ya. Selanjutnya, statistik parametris ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada data dengan skala selang dan rasio, dan yang kedua ada data penyebaran. Kemudian, statistik parametris ini memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Nah, asumsi yang utama ini adalah datanya itu yang berdistribusi normal, yang artinya tadi sudah dijelaskan. Pola datanya tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Biasanya, statistik parametris ini berlaku hanya untuk satu variabel saja.
serta digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik. Dan yang terakhir, statistik parametris ini biasanya digunakan untuk analisis data interval dan rasio. Saya Friska Adinda Putri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai perbedaan parametriks dan non-parametriks. Non-parametriks. Yang pertama, statistik non-parametriks adalah statistik yang tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Yang kedua, statistik non-parametriks sering disebut sebagai distribusi free atau bebas distribusi. Yang ketiga, statistik non-parametris berdiri sebagai berikut. Yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, dalam data berskala nominal dan urut. Yang ketiga, penelitian sosial. Dan yang keempat, jumlah sampel kecil. Dalam statistik non-parametris, tidak memerlukan asumsi normalitas. Statistik non-parametriks hanya untuk satu sampel saja. Selanjutnya, banyak digunakan untuk analisis data nominal dan ordinal. Kemudian, pengujian hipotesis pada statistik non-parametris dilakukan secara langsung dan dalam pengamatan yang nyata. Selanjutnya, kadang-kadang dalam statistik non-parametris tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara resmi, karena sering dijumpai hasil pengalaman yang dinyatakan dalam data kualitatif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 7 mengenai teknik analisis data parametris. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.